hari ini Profesor Dr. Mahfud MD resmi menyatakan mundur sebagai Menko Polhukam. Meskipun beliau belum bertemu Pak Jokowi ya, tapi dari Pak Mahfud sudah resmi. Jadi ini adalah sebuah perkembangan peristiwa yang menurut saya ya paling menarik lah hari ini. Nah, saya bersama Mr. Q, Kodari. Ya. Selamat datang lagi ke Cokro TV. Thank you, Gus. Nah, saya ingin melihat peristiwa mundurnya Pak Mahfud ini dalam lanskap yang lebih luas ya. Karena kan ini soal Pilpres, ya kan? Kan selain Pak Mahfud, berita tentang Pak Mahfud mundur kan ada rangkaian PDIP yang makin ofensif pada Pak Jokowi ya. Ada Guntur Soekarno Putro yang menyerang Pak Jokowi, kemudian Butet, ya kan? Terus sebelumnya juga Pak Mahfud yang pandangannya mengenai ibu-ibu dan anak itu kan juga dikait-kaitkan lah dengan soal Pilpres, soal Gibran dan lain-lain. Nah, pada saat yang sama juga ada anggapan nih, narasi lah ya. Jokowi panik. Nah, ini betul-betul rame ini. Jadi misalnya ada gini. Jadi permainan catur itu kalau raja sudah bergerak kemana-mana, nah itu berarti rajanya panik. Gitu. Nah, di sisi lain juga ada hasil survei terbaru nih, lingkaran survei Indonesia DNIJA yang menyatakan elektabilitas Prabowo Gibran itu 50,7. Yang kedua Anies, yang ketiga Ganjar Mahfud gitu. Jadi ini kan ada pendekatan intertekstual gitu ya, dikaitkan satu teks dengan teks lain nih. Peristiwa sebagai teks. Nah, peristiwa sebagai teks ya. Ada Pak Mahfud mundur, ada PDIP yang ofensif, ada narasi bahwa Jokowi panik, terus ada hasil survei LSI yang menunjukkan, wah ini satu putaran ini. Gitu. Nah, gimana Anda melihatnya ini? Pertama soal mundur dulu ya, karena ini pasti jadi headline. Nah, soal Pak Mahfud itu saya kira ada dua aspek yang banyak didiskusikan dan mungkin banyak disorot. Yang pertama adalah soal kenapa beliau mundur. Nah, kalau saya melihat sih sebetulnya Pak Mahfud mundur itu lebih kepada menyelesaikan persoalan diri beliau sendiri, yaitu kecanggungan yang beliau rasakan ketika di acara debat Cawapres yang terakhir, banyak menyerang, tapi kemudian justru dipertanyakan oleh masyarakat. Pak Mahfud di dalam kabinet kok menyerang pemerintah, di mana dia menjadi bagian daripadanya. Termasuk juga misalnya pada waktu itu mengatakan masalah tambang-tambang ilegal dan yang lain-lain itu tidak bisa diselesaikan karena ada mafia gitu. Ada mafia yang tidak bisa ditindak secara hukum. Nah, orang kan kemudian bertanya, loh Pak Mahfud kan Menko Polhukam. Loh itu kan harusnya tanggung jawab Anda kan gitu kan gitu. Jadi saya kira pada debat yang kedua itu Pak Mahfud mengalami sebuah situasi baru yang sebelumnya beliau tidak terlalu alami. Ya, ketika debat pertama kan nggak terlalu menyerang, kata orang dia menahan diri. Tidak ada reaksi dari publik seperti di debat kedua. Dan karena itu tidak ada kecanggungan yang dirasakan secara signifikan oleh Pak Mahfud. Jadi saya kira beliau sedang berusaha keluar dari situasi yang tidak mengenakan lah. Bahwa saya ini bagian dari pemerintahan, tetapi kemudian saya kok nyerang pemerintahan. Memang ada aspek yang lain, yaitu soal aspek etika ya, yang dikaitkan mungkin dengan Pak Prabowo yang tidak mundur, dan dengan Pak Jokowi yang dianggap menyalahgunakan kekuasaan. Karena sebagai presiden, dia tampil dengan Prabowo, dan yang kedua dia ada banyak peresmian-peresmian kegiatan, termasuk memberikan misalnya bansos, mungkin sertifikat juga, dan seterusnya. Jadi ada isu penyalahgunaan jabatan yang mau diangkat di sini, kira-kira begitu. Ada isu konflik of interest. Ada isu konflik of interest. Nah, isu yang kedua ini menurut saya sebetulnya dengan sendirinya sudah gugur. Sudah gugur dengan fakta bahwa Pak Mahfud itu tidak mundur dari awal. Ya Pak Mahfud sudah mengatakan, saya kan nggak pernah menyalahgunakan jabatan, saya mau memberikan teladan gitu. Loh ya kalau memang begitu sih dari awal aja Bapak sudah ditetapkan sebagai calon, Bapak tuh mundur gitu loh. Jadi sebetulnya Bapak ini mundur bukan karena mau menegakkan etika dan mau keluar dari, tidak mau terjadi konflik of interest,
Bapak itu cuman nggak nyaman aja gara-gara debat kedua kemarin, Bapak tuh banyak nyerang dan mempersoalkan hal-hal yang notabene adalah menjadi tanggung jawab Bapak sebagai Menko Polhukam gitu loh. Jadi ketimbang menyelesaikan masalah publik, menurut saya sebetulnya Pak Mahfud dengan segala hormat kepada sahabat saya ini juga, ya beliau sebetulnya sedang menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah soal mundurnya Pak Mahfud terhadap dinamika elektabilitas calon. Pasti kaitannya ke sana kalau kita bicara elektoral. Tentu untuk pastinya kita harus melihat survei yang dilaksanakan setelah pernyataan Pak Mahfud pada hari ini ya. Bahkan kalau bisa yang dilakukan setelah Pak Mahfud datang secara formal kepada Pak Jokowi. Nah ini kan belum dilakukan karena Pak Mahfudnya sendiri pun sedang di luar kota juga. Kalau kota itu dimaksudkan dengan Jakarta. Beliau ada di Lampung ya. Pak Jokowi ada di mana? Ada di Jogja, Klaten, kalau nggak salah ya, di Klaten, begitu ya. Jadi sama-sama di luar kota sebetulnya. Nah, bisa juga sebetulnya ini kan bagian dari manajemen isu. Jadi kenapa sih nggak langsung menyerahkan lalu kemudian press conference saya mundur gitu? Kenapa ngomong saya mundur dulu? Ya kan, baru nanti datang pada hari Kamis atau hari Jumat misalnya gitu. Itu kan supaya beritanya kan agak panjang gitu loh. Jadi saya kira ini harus dilihat secara survei, tetapi menurut saya secara survei juga nanti nggak akan pengaruh banyak. Karena kembali kepada poin saya yang pertama. Lain ceritanya kalau Pak Mahfud itu mundur dari awal, dia akan punya moral standing yang sangat berbeda dengan sekarang ini. Kalau istilah teman saya, Pak Mahfud ini kalau ibarat orang puasa, ya puasa itu nggak makan minum dari sebelum azan kan, dari imsak itu. Lah ini sudah asar, baru puasa. Bukan dari imsak lah, dari subuh sebenarnya. Dari subuh ya. Imsak itu masih boleh. Oh iya. Terima kasih kelihatan gusnya. Iya. Cuman saya kan kalau udah imsak udah nggak minum lagi biasanya. Untuk jaga-jaga kan kewaspadaan kan gitu. Ya kira-kira begitulah. Ini udah lewat subuh, udah lewat zuhur, udah asar, baru nggak makan minum. Tapi jadi orang bilang Anda ini puasanya di mana? Gitu. Tapi ini ya soal mundur nyapres atau nyawapres mundur itu ya, itu kan kemudian rame nih setelah Pak Mahfud menyatakan resmi mundur. Prabowo kok nggak mundur gitu. Nah terus saya iseng-iseng, ya nggak iseng sih sebenarnya untuk persiapan. Serius lah, jangan bilang iseng, ini podcast serius ini. Itu ngecek di Google apakah Prabowo isengnya Sahal itu udah serius. Serius ya. Gimana kalau serius beneran ya? Jadi saya ngelihat apakah Prabowo harus mundur kalau nyapres gitu ya. Terus termasuk Pak Mahfud kan? Iya, Pak Mahfud dan Pak Prabowo gitu ya, sebagai menteri. Nah, itu ada berita di Detik, ini karena saya bukan ahli hukum ya, jadi mungkin menarik ini. Dibaca aja. Maju capres, haruskah Prabowo mengundurkan diri dari Menhan? Nah, itu menurut berita yang di fajar.com deh, fajar.co. Dinyatakan bahwa jadi ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi oleh Partai Garuda. Terus kemudian keputusan MK menyatakan menteri ya itu tidak harus mundur saat nyapres atau nyawapres. Ya, saya kira itu clear sebetulnya. Jadi itu Prabowo nggak harus mundur, Pak Mahfud nggak harus mundur. Gini aja lah, kalau memang aturannya harus mundur, maka dari hari pertama ditetapkan sebagai capres-cawapres, mereka berdua itu dipaksa oleh hukum untuk mundur. Nyatanya kan tidak. Gitu. Ya, jadi boleh nggak mundur asal mendapatkan izin dari Pak Jokowi, dari presiden gitu. Betul. Nah, kenapa Pak Mahfud mundur itu? Ini mungkin juga dikaitkan dengan isu kedua. Menteri-menteri mau mundur karena sudah nggak suka dengan Pak Jokowi. Gitu. Nah, per hari ini kan menteri-menteri kan yang mundur praktis baru Pak Mahfud. Ini pun setelah asar. Iya. menjelang maghrib. Ya, Bu Sri Mulyani terakhir masih ditanya oleh wartawan masih kerja. Pak Basuki kemarin masih ikut acara-acara dengan Pak Jokowi, bahkan malam-malam di Malioboro juga dengan Pak Jokowi gitu. Ya, kita nggak tahu lah kalau nanti tiba-tiba misalnya ada yang mundur ya, apa Bu Risma atau Bu Sri Mulyani atau siapapun juga. Tapi pada hari ini hanya Pak Mahfud yang mundur. Nah, kenapa yang lain nggak mundur? Kenapa Pak Mahfud mundur? Saya kira satu, karena yang lain nggak nyapres. Ya, Pak Mahfud nyapres. Tapi yang lebih nyawapres. Tapi yang lebih fundamental adalah bahwa Pak Mahfud ini terakhir-terakhir posisinya ikut menyerang pemerintahan. Gitu. Seandainya Pak Mahfud itu mendukung pemerintahan, mendukung Pak Jokowi, meneruskan program-program yang sudah ada, menurut saya dia nggak akan punya kecanggungan untuk harus mundur. Nah, itulah yang membedakan Pak Mahfud dengan
Prabowo Subianto. Prabowo dalam wacananya, dalam visi misinya itu menyatakan akan melanjutkan program Pak Jokowi, pemerintahan Pak Jokowi, tidak pada posisi menyerang. Sehingga Pak Prabowo itu tidak punya problem etik pribadi dia, nggak punya kecanggungan. Saya di dalam, tapi kok saya menyerang pemerintah gitu loh. Nah, karena itulah Pak Prabowo itu nggak ada perlunya dia untuk mundur, selain bahwa memang aturannya tidak mewajibkan dia untuk mundur. Yang kedua juga memang ya dia kampanye itu cuti, misalnya begitu kan. Betul. Maka kemudian dia tidak mundur gitu loh. Itulah yang membedakan situasi Prabowo dengan Pak Mahfud. Seandainya saya ulang ya, Pak Mahfud itu tidak menyerang pemerintahan, seandainya tidak ada debat kedua kemarin, pada hari ini kita kedua atau ketiga? Ketiga. yang kedua. Oh. Kedua cawapres. Oh, kedua cawapres. Kedua cawapres gitu ya. Kan kita ngomong Pak Mahfud ya, kita bukan ngomong Mas Ganjar ya. Betul. Ya, jadi kita kalau seandainya nggak ada aksi-aksi menyerang kemarin, saya kira Pak Mahfud sampai hari ini tetap di dalam begitu. Jadi itu yang membedakan antara Mahfud dengan Prabowo Subianto. Nah, terus kalau yang soal Pak Mahfud resmi mundur ini dikaitkan dengan tadi, dengan konteks yang lebih luas. Misalnya soal ya tadi PDIP kan sekarang strateginya ofensif nih. Oke. Jadi ada rangkaian kan, ada Butet, kemudian yang tadi sebut lah Guntur, Soekarno Putro, kemudian Pak Mahfud sendiri meskipun tidak langsung ya bicara soal ibu-ibu dan anak yang tidak berakhlak. Itu kan orang mengaitkan dengan soal saya masih melihat kaitannya begini dengan kemunduran ini. Jadi Pak Mahfud ini saya lihat mengalami kekecewaan yang cukup besar pasca debat Cawapres itu. Dia di Twitternya kan masih ngedumel gitu. Bahkan dalam acara Tabrak Profesor, beliau keluar statement yang kontroversial bahwa ibu-ibu itu berdosa karena melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak. Itu kan tentu saja kontroversial. Sebenarnya tepatnya lengkapnya membiarkan ibu-ibu melahirkan anak seperti itu tuh berdosa. Jadi terus kemudian dikaitkan yang berdosa itu negara, bukan ibu-ibunya gitu. Dan lagi klarifikasinya Pak Mahfud begini, ibu-ibu kan mana bisa dia mengendalikan anaknya nanti rambutnya warna apa, ya kan sifatnya seperti apa. Kita kan nggak bisa. Mungkin kita bisa berusaha mengendalikan gizinya supaya bagus. Tetapi apakah hidungnya mancung atau nggak mancung, setahu saya belum bisa. Ngatur hidung mancung nggak mancung aja nggak bisa, apalagi mau mengatur tabiatnya gitu, atau sifatnya rajin atau pemalas, pintar atau bodoh kan. Ini sesuai dengan pernyataan Gibran. Tapi bukan Gibran si orang Solo itu ya. Khalil Gibran. Anakmu bukan anakmu gitu. Anakmu bukan anakmu. Iya. Jadi itu kan bagian dari serangan Pak Mahfud juga. Nah, karena itulah mundurnya Pak Mahfud ini saya kira adalah bagian dari upaya untuk ya tadi menyerang juga, mendelegitimasi lah tepatnya gitu, mendelegitimasi gitu. Jadi ya, tapi ini saya mau tambahin sedikit ya. Kita tuh pengen anak-anak itu pinter, tapi makanya dikasih gizi yang baik. Tetapi kan nggak sepenuhnya bisa kita kendalikan hasilnya seperti apa gitu. Ini jangan sampai nanti saya dipelintir lagi, stunting berarti nggak bisa diobati kan gitu kan. Makanya perlu dijelaskan gitu. Kita pasti berusaha. Seorang ibu pasti selalu berusaha untuk anaknya jadi orang yang baik, berakhlak, dengan doa-doa. Dan kalau makanan saya nggak tahu makanan apa yang menyebabkan seorang berakhlak. Apakah makan timun itu akan membuat seseorang anak lebih berakhlak daripada makan wortel misalnya gitu. Itu harus tanya ahli gizi. Ini untuk menunjukkan betapa sulitnya untuk mengendalikan seorang anak itu lahir untuk berakhlak atau tidak kan begitu. Nah, saya melihat ini bagian dari meningkatnya memang serangan-serangan kepada Pak Jokowi. Serangan-serangan yang disebabkan oleh ya kekecewaan ya atau emosi terhadap Pak Jokowi ya, yang tidak kemudian pada posisi mendukung Ganjar atau calon yang didukung oleh PDIP gitu. Karena itulah kemudian serangan-serangan itu memang muncul di panggung-panggung PDI Perjuangan. Misalnya Butet, ya kan itu kan acara panggungnya PDI Perjuangan garis miring Ganjar Pranowo kan gitu. Ya serangan ini ada yang ngintili Asuo atau Asu oke. Saya juga lupa persis gitu. Tapi Asuo ya pokoknya ada asunya lah kira-kira begitu. Ya memang Mas Butet tidak menyebut nama Pak Jokowi di situ, menyebut ngintili, tetapi itu kan strategi komunikasi sebetulnya. Bagian dari upaya untuk ya mendelegitimasi, untuk mendegradasi Pak Jokowi. Nah, termasuk juga dalam rangkaian itu adalah Mas Guntur yang lagi-lagi dalam kampanye resmi, Mas Ganjar ya, garis miring PDI Perjuangan, ya partai-partai koalisi,
Di mana di situ Pak Guntur mengatakan bahwa ya yang penting sekarang ini yang prioritas adalah memenangkan Ganjar dan Mahfud. Setelah itu nanti ya Jokowi ya bisa kita apa-apain kan begitu. Terserah gitu. Terserah. Mau diapain terserah. Bisa Gitu. diapa-apain kan Ya, begitu bisa kan. diapa-apain. Dan ini menimbulkan sebetulnya asosiasi bahwa akan ada upaya untuk katakanlah balas dendam atau akan berbuat sesuatu yang tidak baik kepada Pak Jokowi. Karena istilah diapa-apain itu kan ya ini kan tentu bisa multitafsir ya, tetapi saya kira banyak orang akan mengatakan dari konteks kalimatnya, dari konteks pidatonya, dari konteks situasinya, dan dari pilihan kalimat diapa-apain itu kan sesuatu yang kira-kira bikin susah lah gitu. Tapi sebetulnya ini adalah sesuatu yang menurut saya bisa sangat blunder loh. Karena apa? Karena ini kan mengingatkan pada situasi keluarga Bung Karno sendiri. Di masa Pak Harto itu berkuasa. Nah, pada waktu Pak Harto berkuasa, ini kan keluarga Bung Karno kan diapa-apain. Dikuyo-kuyo kalau dalam Iya bahasa diapa-apain ini. lah, kita pakai terminologi diapa-apain. Diapa-apain, Nah, diapa-apain ini kan pada waktu itu kan mengalami kesulitan-kesulitan. Bu Mega sendiri kan nggak selesai S1-nya karena banyak situasi sulit pada waktu itu. Bung Karno-nya boleh dikatakan diasingkan, bukan cuma sekedar disingkirkan dari dinamika politik, tetapi juga secara fisik itu dia boleh dibilang tahanan rumah ya. Walaupun tidak resmi tahanan rumah, lalu kemudian saya dengar juga katanya dukungan pengobatan kepada Bung Karno itu tidak maksimal. Lalu ya mungkin juga secara bisnis juga sulit, termasuk juga secara politik misalnya perkembangan PDI waktu itu dibatasi, termasuk peristiwa 27 Juli itu kan konstruksinya adalah membatasi ruang gerak gitu. Jadi diapa-apain itu artinya mau dihalangi, mau dibatasi. Nah, ini kan sesuatu yang sebetulnya bagi masyarakat tentunya loh, ini kok Pak Guntur apa nggak ingat dengan situasi ketika dulu diapa-apain oleh rejimnya Pak Harto gitu. Apa mau melakukan hal yang sama kepada Pak Jokowi gitu. Tapi intinya kalau menurut saya ini sebetulnya adalah ekspresi kekecewaan balik lagi kepada Pak Jokowi yang berangkat dari pemikiran bahwa Pak Jokowi itu satu orang PDI ya harus selamanya di PDI dan dukung PDI. Yang kedua sudah banyak difasilitasi oleh PDI karena itu harus balas jasa begitu kepada Pak Jokowi gitu ya. Kepada PDIP, mohon maaf ya. Walaupun di sisi yang lain sebenarnya kan kita mau mengatakan begini, yang namanya politik itu kan adalah seni mengelola negara, seni untuk mengelola masyarakat. Nah, masyarakat ini karena beragam, maka kemudian pemikirannya tentang kebijakan publik itu juga beragam. Nah, cara menyelesaikan apa kebijakan A atau kebijakan B, apa kebijakan C yang mau diambil, apakah ideologi A, ideologi B, atau ideologi C yang mau diambil, itu kan sebetulnya adalah proses kesepakatan. Dan kesepakatan oleh mayoritas kekuatan politik yang ada pada waktu itu. Gitu. Dan karena itu ya kata kuncinya adalah kesepakatan. Kalau nggak ada kesepakatan, maka kemudian ya itu tidak bisa dilanjutkan. Nah, PDI Perjuangan atau mungkin Bu Mega melihat kesepakatan itu sesuatu yang bersifat fix dalam konteks Pak Jokowi. Dalam konteks Pak Jokowi. Tetapi kemudian itu tidak sesuai dengan realita politik yang sesungguhnya. Apalagi misalnya kayak Bu Mega sendiri kan pernah berpasangan dengan Pak Prabowo, walaupun Prabowo-nya jadi wakil, tapi sekarang Prabowo jadi calon presiden. Dulu soal isu HAM segala macam dianggap selesai, tapi sekarang dimunculkan lagi. Ya, ini kan ada perbedaan pandangan lah cara melihat dukungan politik Pak Jokowi ya. Yang menyebabkan kemudian pada suatu ketika pilihan Pak Jokowi dengan pilihan Bu Mega itu berbeda, ya ini menimbulkan kekecewaan dan kemarahan. Nah, mungkin kemarahan itu pada hari ini semakin meningkat lagi ketika realitas surveinya atau temuan surveinya menunjukkan bahwa pasangan Ganjar Mahfud ini pada posisi ketinggalan terhadap Prabowo Gibran. Ketinggalan sedemikian rupa sehingga Prabowo Gibran itu punya potensi memenangkan Pilpres dalam sekali putaran. Atau yang kedua, kalaupun misalnya ada 2 putaran, maka Ganjar Mahfud itu terancam tidak lolos ke putaran kedua. Suaranya kalah dengan Anies dan Muhaimin. Kalau menurut surveinya LSI Lingkaran ya, LSI Dini JA, memang Pak Mahfud yang jadi
Prabowo Subianto, Prabowo Gibran 50,7, Ya. Anies Baswedan, Caimin 22%, Ya. Ganjar Mahfud 19,7. Nah, itu menjelaskan kenapa kemudian serangan-serangan ini akan semakin meningkat ke depan gitu. Kita nggak usah ngomong survei lingkaran yang angkanya sudah 50 ya. Kita lihat saja tren survei indikator misalnya, atau Poltreking misalnya, atau LSI Jayadi Hanan misalnya, atau Polling Institute. Saya lihat data-datanya itu kan memang semuanya masih uptrend gitu, masih terus naik. Belum ketemu resistennya kan begitu kan. Sementara pasangan Ganjar dan Mahfud itu masih turun itu. Nah, itu membuat kemudian potensi sekali putaran itu semakin nyata. Saya pribadi waktu surveinya waktu surveinya teman-teman itu masih di angka 45 ya. Ya intinya saya ngeliat tren itu naik, tingkat kepercayaan atau level of confidence saya terhadap sekali putaran ketika saya menggagas sekali putaran itu adalah 70%. 30%-nya lagi adalah 2 putaran gitu. Tapi begitu muncul surveinya Burhan atau indikator politik naik 48,6, level of confidence saya naik jadi 80% gitu. Nah, keluar hasil survei lingkaran sudah 50,7 gitu. Per hari ini level of confidence saya terhadap sekali putaran itu 90%. Gitu. Jadi level of confidence saya semakin meningkat. Nah, tren yang terus meningkat ini tentunya akan menyebabkan makin banyak serangan atau tekanan dari kubu 01 dan terutama menariknya adalah kubu 03 gitu. Karena akan berusaha menggagalkan potensi sekali putaran. Jadi pokoknya batal dulu deh sekali putaran. Kalau sudah sekali putaran gagal, artinya agenda memenangkan Prabowo Gibran itu ya tertunda. Masih ada waktu 3 bulan. Masih ada waktu 3 bulan. Walaupun misalnya mereka ternyata nggak lolos, yang penting ya lu gagal dulu deh gitu. Tapi kalau gua nggak dapat, nah, ya kita berdua nggak dapat ya kira-kira begitu. Bisa tapi jadi kan di sisi begitu. lain seperti yang juga dikatakan, seperti yang Mr. Q pernah katakan dan saya kira juga beberapa orang lain mengatakan bahwa strategi ofensif itu justru membuat suara Ganjar Mahfud makin drop karena limpahannya itu bukan ke mereka, betul, tetapi ke Anies kan, gitu loh. Jadi gimana? Jadi maksudnya kok malah terus kemudian kan mereka mencoba untuk merevisi strateginya kan, terus baik-baikin Pak Jokowi lagi. Tapi kok sekarang ofensif lagi. Itu gimana jelasinnya? Iya, saya udah pernah bilang karena ini pasangan nggak punya konsep yang jelas mengenai strategi pemenangannya, kurang pemahaman terhadap situasi dan kondisi elektorat pada hari ini, logika elektoralnya lemah, sehingga kemudian manuver-manuvernya juga nggak konsisten gitu loh. Manuver-manuvernya itu bersifat impromptu gitu. Kalau musik jazz ya nggak apa-apa, tapi kalau kita bicara elektoral ini kan harus jelas dulu teori dasarnya itu apa gitu. Bisa juga kesalahan membaca situasi dan kondisi. Seperti saya bilang bahwa ya mungkin mereka menggunakan cara berpikir yang sudah konvensional atau sudah lama bahwa pertarungan Pilpres itu adalah pertarungan antara popularitas masing-masing calon. Ditambah dengan keyakinan misalnya bahwa kita punya kolam suara yang sangat kokoh, kita punya mesin politik yang sangat kokoh. Nah, 2024 saya udah pernah jelaskan, agak berbeda. Karena kali ini pola suara itu pertama-tama bukan ditentukan oleh capres itu sendiri yang 3 orang itu, tapi melainkan oleh Pak Jokowi yang notabene petahana yang menciptakan 2 jenis kolam suara. Ya, kolam yang puas dan kolam yang tidak puas gitu. Nah, tapi bisa juga nomor 2, karena ini disebabkan oleh emosi, kurang mampu membaca situasi dan kondisi. Kalau kita lihat video-video yang ke belakang, itu kan misalnya Adian Napitupulu dengan yakin mengatakan, saya yakin bahwa Pak Jokowi pasti dengan Ganjar. Bahkan waktu itu Adian mengatakan, presiden kan boleh kampanye. Nanti dia kampanye buat Ganjar. Jadi kalau hari ini ada orang PDI Perjuangan mengatakan nggak boleh kampanye, itu Adian dulu mengatakan presiden boleh kampanye. Dan Adian benar. Presiden boleh kampanye dan pasti untuk Ganjar gitu. Waktu itu Adiannya bilang Mas gitu. Hasto juga pernah bilang, presiden akan cawe-cawe untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Ya, tapi calonnya Ganjar gitu. They don't see it coming. Kira-kira begitu bahasa Sundanya kan. They don't see it coming gitu. Mereka nggak menduga gitu loh. Dan itu adalah tentu saja suatu kenaifan politik kalau menurut saya. Jadi bisa jadi sangat mungkin reaksi-reaksi yang muncul ini adalah
reaksi yang bersifat emosional gitu loh. Jadi ini reaksi marah yang kemudian menjadi atau mewujud dalam bentuk suatu realitas politik atau langkah-langkah politik. Harusnya langkah politik elektoral itu produk dari pemikiran kepala dingin. Gitu. Kalau saya nih misalnya bisa mundur ke belakang dan menjadi bagian dari bagian dari dan bisa mengadvise lah tim Prabowo, Ganjar dan Mahfud, saya akan mengatakan bahwa kita tetap dukung pemerintahan Pak Jokowi. Kita bersaing saja dengan Prabowo Gibran. Walaupun Gibran itu anaknya Pak Jokowi, kita akan mengatakan bahwa kita lah yang paling Jokowi. Dengan cara apa? Mendukung semua program-program Pak Jokowi. Nah, tapi kan yang dilakukan oleh Pak Mahfud dan Mas Ganjar kan enggak, banyak nyerangnya. Dan itu yang menyebabkan awal-awal enggak begitu. Awal-awal justru mengasosiasikan Ganjar dengan Jokowi gitu ya, awal-awal. Sebelum penetapan calon kan. Jadi menurut Mr. Q harusnya konsisten pakai itu aja gitu. Konsisten aja. Ya tinggal dicari elemen-elemen yang bisa meyakinkan publik bahwa memang Ganjar dan Mahfud, walaupun ada Gibran di Prabowo, ini adalah pasangan yang lebih bisa mewujudkan dan paling mirip dengan Pak Jokowi. Gitu loh. Nah, tapi karena emosi, karena marah dengan Pak Jokowi mendukung Prabowo Gibran, atau Gibrannya jadi wakilnya Pak Prabowo, maka kemudian yang muncul itu adalah pernyataan-pernyataan yang bersifat menyerang gitu. Nah, untuk sebagian menurut saya bukti analisa ini adalah bahwa kalau bicara teks visi dan misi itu isinya melanjutkan Pak Jokowi. Tapi teks buku visi dan misi, teks tertulis dengan teks lisan itu beda. Itu. Jadi apa yang sudah dirumuskan di visi dan misi melanjutkan Pak Jokowi harusnya dibarengi dengan narasi, dengan lisan yang juga paralel dengan buku visi dan misi itu. Jadi bukan tiki-taka dengan Anies. Ganjar itu harusnya tiki-taka dengan Prabowo. Iya. Harusnya tiki-taka dengan Prabowo. Pak, kita kan sama-sama mendukung Pak Jokowi. Pak, kita sama-sama kan ini meneruskan keberlanjutan gitu. Tapi konsep saya dalam keberlanjutan ini untuk menyukseskan program Pak Jokowi adalah ini gitu. Kalau Bapak apa gitu. Oh, kalau begitu Pak, program saya dalam meneruskan Pak Jokowi lebih mantap, lebih hebat, lebih kuat daripada Bapak gitu. Nah, jadi berlomba-lomba mana yang paling Jokowi. Iya, gitu ya. Iya. Nah, kalau yang sekarang terjadi justru tiki-taka dengan Anies, jadi malah itu oposisi 1+3 digabung. Iya. Salam 4 jari. Iya. Iya. Jadi harusnya yang berkoalisi ini adalah 3 dengan 2 dengan 3. 5 salam Pancasila. Iya. Bukan 4, harusnya 2 tambah 3, 5 Pancasila itu. Karena memang paslon 2 dan 3 ini kan Pancasila gitu. Pak Jokowi nasionalisme, persatuan dan kesatuan. Kenapa jadi 4? Ya itulah maksud saya, ini antara emosi dengan kegagalan membaca peta dan situasi elektorat yang ada gitu. Makanya ya kagok-kagok gitu. Saking kagoknya akhirnya bukan cuma secara wacana, bahkan posisi-posisi pribadi pun juga akhirnya kelimpungan gitu. Dan sekarang menjelang 2 minggu ya, Pak ya. Strategi ofensif ini kan udah makin kenceng malah kan? Ya, nah, jadi malah nggak bisa kembali lagi ke yang awal yang mengasosiasikan antara Prabowo dengan Ganjar dengan Jokowi kan? Ya itu makin ofensif berarti sekarang. Itulah yang namanya ini carried away itu terbawa oleh suasana, situasi dan kondisi. Ya nggak tahulah apakah kemudian memang sudah punya teori baru bahwa pokoknya memang kita yang paling efektif untuk menaikkan suara kita adalah menyerang Pak Jokowi. Atau misalnya kita serang Pak Jokowi karena hanya dengan cara ini menggagalkan sekali putaran misalnya. Oke. Ya saya nggak melihat sebetulnya bahwa menyerang ini akan bisa menggagalkan Pak Prabowo dan Gibran gitu untuk sekali putaran. Justru misalnya ketika Mas Butet menyebut ASU itu gitu. Saya kira pendukungnya Pak Jokowi ya akan makin lari gitu loh dari Ganjar karena Butet menyampaikan itu di panggungnya Ganjar. Ketika Mas Guntur ya menyampaikan Pak Jokowi kita akan apa-apain gitu. Ya pendukungnya Pak Jokowi akan makin lari. Jadi pendukung Pak Jokowi ini ketika Ganjar dan Mahfud itu menyerang, timnya menyerang Pak Jokowi, ya 2 kemungkinan, satu lari ke Prabowo, satu lagi larinya justru ke
Anies. Anies. Kalau propagandanya berhasil bahwa pemerintahan ini gagal, Pak Jokowi gagal, mungkin Anies yang dapat suara. Ketika nggak berhasil, orang cuma marah sama Prabowo Ganjar, orang larinya, Prabowo Ganjar Mahfud, orang lari kepada Prabowo Gibran. Anies yang dapat suara karena Anies yang mewakili perubahan itu ya. Itu, orang yang tidak puas dengan Jadi Pak kalau Jokowi yang itu. anti Jokowi, gini nih ya, ke Anies. kalau gerakan 4 jari ini berhasil atau punya pengaruh di lapangan, hemat saya yang akan naik suaranya adalah Anies, bukan Ganjar gitu. Karena apa? Karena mau diapa-apain pun sampai hari ini saya yakin kolam suara Mas Ganjar itu pada dasarnya mayoritas tetap orang yang puas kepada Pak Jokowi. Jadi hukum atau mekanisme bejana berhubungan itu menurut saya masih berlaku. Gitu. Nah, kalau balik lagi ke belakang, episode di mana Mas Ganjar ya itu istilahnya berhenti menyerang dan mencoba berasosiasi lagi dengan Pak Jokowi, itu kan cuma sebentar. Cuma sebentar saja. Nah, saya melihat di lembaga-lembaga survei yang ada ini, kalau nggak salah ya, termasuk datanya Denny JA ini, itu sempat pada satu ketika agak stagnan itu suaranya Prabowo Gibran. Mungkin itu adalah masa rehatnya Mas Ganjar dan Pak Mahfud dan PDI nyerang Pak Jokowi loh. Tapi habis itu kan nyerang lagi. Naik lagi suara Prabowo Gibran. Naik lagi gitu loh. Jadi ini kan sebetulnya ada periode agak stagnan ya. Iya, yang disebut oleh Burhanuddin Muhtadi sebagai itu kan. November akhir sampai dengan Desember akhir itu kan 42, 43 itu kan nggak begitu Burhan naik. juga bilang bahwa Prabowo 40 sekian tapi stagnan gitu. Iya, Dan tapi itu kan menurut Mr. Q itu terkait dengan itu ya, momen ketika Ganjar nggak nyerang. Gitu. Nah, kan kita lihat dari Desember akhir, ini datanya lingkaran 43, Januari awal udah 46,6. Januari 50,7 gitu. Dan menurut saya ini terjadi ketika serangan-serangan ya makin keras gitu, baik kepada Pak Jokowi maupun kepada Pak Prabowo itu. Jadi ya menurut saya justru serangan-serangan yang makin intens ini malah akan mendorong sekali putaran itu makin berpotensi untuk terjadi gitu. Gitu. Tapi di sisi lain ada narasi yang tadi saya sebut ya, soal Jokowi panik. Jadi kepanikan Jokowi itu misalnya ada yang bilang kalau dalam catur itu kalau raja sudah bergerak ke sana kemari, itu artinya bertanda-tanda kekalahan itu. Kan itu dikaitkan dengan Pak Jokowi yang sekarang rajin ketemu ketua partai kan, kemudian ketemu AHY juga, terus ketemu Sri Sultan, terus soal bansos, ya kan? Jadi ini loh, kok malah Pak Jokowi yang jadi tim sesnya Prabowo Gibran gitu. Itu yang orang membacanya sebagai kepanikan gitu. Jadi ini gimana mengaitkan dengan penjelasan Anda tadi? Pertama, sebetulnya sekarang semuanya turun. Memang karena ini eranya turun. Oh, semuanya turun berkampanye Megawati maksudnya? kampanye. Kawan-kawan kita nggak lihat sekarang kampanye. Karena memang sudah masuk ke kampanye yang terbuka kan gitu. Surya Paloh juga turun. Yusuf Kala juga turun. Nah, yang kedua... Jadi para kingmaker ini turun. Gitu. Itu memang udah masanya turun. Memang udah jadwalnya untuk turun gitu. Nah, Pak Jokowi ya sebagai kingmaker Bu Mega juga kan kemarin waktu dengan yang ada dengan slang segala itu. Iya. Jadi sebetulnya jangan cuma Pak Jokowi yang dilihat turun, Bu Mega juga turun. Nah, kalau mau dibilang panik, berarti ini panik udah mau kalah. Karena Bu Mega udah mulai turun kan gitu kan. Surya Paloh selama ini nggak pernah nongol, tiba-tiba sekarang nongol. Berarti panik mau kalah kan. Sama aja jadinya gitu loh. Jadi ini kan frame-frame yang bersifat sepihak gitu. Dia gagal untuk melihat secara keseluruhan realitas politik yang ada gitu. Teksnya dipotong. Teksnya dipotong hanya untuk yang kacamata dia saja gitu. Padahal teks yang cara pandang yang sama bisa diberlakukan juga untuk dia gitu. Betul. Nah, yang kedua, Pak Jokowi ini kan sebetulnya kalau bicara skema politik, menurut saya dia cuma menjalankan apa yang memang tahapannya tuh seperti itu gitu loh. Jadi mau hasil surveinya seperti apapun juga sebetulnya kan setiap orang kan sudah punya campaign plan ya atau punya activity plan. Ya jadwal bansos misalnya, ya itu kan perlu waktu untuk perencanaan, perlu waktu untuk distribusi, perlu waktu untuk peresmian. Gitu. Soal kemudian dipakai momentum untuk peresmian atau tidak, itu kan kembali kepada yang bersangkutan. Apakah bisa melihat suatu perspektif
opportunity politik atau tidak, melihat ini sebagai panggung atau tidak gitu. Satu hal nih, saya agak melenceng sedikit. Kita sekarang gubernur DKI siapa? Pak Heru ya, Pak Heru. Nah, dia menduduki jabatan yang sama dengan Pak Anies, dengan Pak Ahok, dengan Pak Jokowi. Tetapi coba lihat gegap gembitanya Pak Heru ini dengan orang-orang tadi itu. Menurut saya jauh loh. Kenapa? Mungkin Pak Heru ini sense untuk komunikasi politiknya nggak sekuat Pak Jokowi, nggak sekuat Pak Ahok, nggak sekuat Pak Anies gitu. Malah cenderung dia nggak tampil. Pak Jokowi ya, jangankan waduk fluid dibersihkan, jangankan waduk fluid ditata jadi bagus. Dia masuk gorong-gorong aja jadi berita gitu. Dia datang ke kantor kelurahan pagi-pagi aja jadi berita. Gitu. Nah, mungkin ini adalah semacam bakat ya, mungkin juga ini semacam keterampilan begitu. Apapun juga sebetulnya ya sebagai pejabat publik, memang Anda nggak boleh naif. Pejabat publik yang namanya kebijakan publik itu ada sisi teknokratisnya, ada sisi komunikasi politiknya gitu loh. Soal kemudian Pak Jokowi ya, misalnya meresmikan aula atau gedung utama Akmil, kegiatan Akmil. Lalu kemudian di tengah jalan dia mampir makan bakso. Itu kan keterampilan seorang Pak Jokowi untuk menggunakan momentum-momentum yang sebetulnya sangat biasa, tapi kemudian menjadi luar biasa di tangan seorang Pak Jokowi. Tapi saya mau tambahkan juga, bahwa Pak Jokowi itu presiden yang sangat populer. Sehingga apapun yang dia lakukan jadi populer juga. Bayangkan Pak Jokowi itu seorang presiden yang tidak populer. Apa orang mau memberitakan dia makan bakso? Lebih jauh lagi, apa mau Pak Prabowo diajak makan bakso oleh Pak Jokowi? Gitu. Jadi orang ini kan mempersoalkan sesuatu yang secara hukum sudah benar, sudah jelas aturannya, lalu seolah-olah membantah itu, padahal sebetulnya esensinya bukan cuma hukum. Esensinya adalah Anda itu siapa, figur itu siapa, dan itu adalah produk dari sebuah proses politik yang sangat-sangat panjang gitu loh. Nah, itu untuk bisa melihat dia itu siapa, posisinya bagaimana, lalu kemudian ruang politiknya atau ruang geraknya seperti apa. Nah, itu membutuhkan kemampuan membaca politik dengan baik, kemampuan analisa yang baik. Dan menurut saya di situ Mas Ganjar ya dan PDI Perjuangan sangat gagal di situ. Gagal berat di situ. Nah, ini masih terkait dengan soal tadi, narasi mengenai Jokowi panik. Kan anggap yang dibilang kan gini, Jokowi panik yang karena bilang panik kan di sana. Yang dibilang panik ya santai-santai aja makan bakso. Yang dibilang panik santai-santai. Nongkrong di Malioboro gitu. Enggak, tapi kan gini, misalnya wah, Jokowi panik nggak bisa satu putaran, makanya dia kemudian melobi AHY. Kan pertemuan AHY itu menjadi sesuatu yang dikaitkan dengan soal tadi mentoknya suara 02 untuk bisa lolos tembus 50/1 gitu. Jadi soal AHY. Terus soal Sri Sultan dikaitkan, wah Sri Sultan tuh nggak mendukung 02, makanya dilobi gitu ya. Jadi itu bagaimana Anda melihat soal tadi itulah, misalnya soal narasi kepanikan dikaitkan dengan manuver Pak Jokowi ketemu AHY lah misalnya. Nah, itu yang saya maksudkan, analisanya kebablasan sebetulnya. Kenapa? Ya logika saja bahwa pasti ada upaya, ada strategi, ada agenda untuk mengoptimalkan suara dari masing-masing partai politik. Gitu. Nah, surveinya misalnya Demokrat baru 60%. Pasti akan ada komunikasi. Baru 60% yang? Misalnya, yang memilih Prabowo Gibran ya sebagai calon yang didukung misalnya gitu. Pasti ada upaya untuk bagaimana supaya jadi 70%, jadi 80%. Biasa saja. Nah, khusus untuk AHY, agendanya malah bisa ditambahkan lagi. Ini adalah bagian dari proses integrasi antara AHY dan Demokrat yang tadinya oposisi terhadap Jokowi, sekarang ini menjadi kawan, kan begitu. Bagian dari sebuah dinamika juga tahapan politik menuju ke depan Partai Demokrat dan AHY untuk masuk dalam kabinet misalnya. Dan saya melihat juga ini bagian dari dinamika kesadaran dari Partai Demokrat bahwa AHY itu susah untuk jadi presiden, calon presiden, wakil presiden kalau tidak pernah menduduki jabatan sebagai menteri. Nah, ini hal yang saya sudah omongkan dari 2017. 7 tahun yang lalu gitu loh. Iya, AHY itu sudah punya
2 apa 3 P ya. 1 P penampilan, Oke. 2 P partai politik. Yang dia belum punya P pengalaman. Nah, selama P pengalaman ini dia belum punya, 2 P yang lain itu nggak akan cukup bisa mendongkrak dia untuk bisa masuk kapasitas sebagai calon presiden, wakil presiden. Ya, tidak secara elektoral, tidak juga secara kalibrasi dari kalangan elit. Gitu. Kalau dia sudah jadi menteri, ya orang nggak ngelihat dia mayor lagi. Orang akan melihat dia letnan jenderal. Menteri itu letnan jenderal. Buktinya apa? Terawan, waktu jadi direktur RSPAD itu pangkatnya bintang 2. Begitu jadi menteri, naikin jadi bintang 3. Gitu. Nah, kalau dia sudah bintang 3, kan nggak kagok-kagok amat tuh para calon presiden, wakil presiden yang atau ketua-ketua partai untuk mendukung Mas Ahy. Oh, dia karena dia sudah bintang 3 gitu. Bintang 3 itu udah setara dengan Pak Prabowo gitu. Iya, iya. Dan berarti yang lihatnya itu bukan Pilpres sekarang, tapi nanti Pilpres ya. Seandainya udah didengerin dari kapan-kapan, saya yakin sebetulnya Mas Ahy itu sudah jadi menteri dan pada hari ini mungkin dia udah jadi calon presiden, wakil presiden gitu. Nah, untuk sampai level tertentu saya juga menduga jangan-jangan Mas Ahy itu batal jadi wakilnya Mas Anies karena di internal Anies atau di internal partai pendukung mengatakan, wah, masa sih mayor jadi calon wakil presiden. Nah, nanti ajudan kagok-kagok gitu. Ajudan kan pangkatnya kolonel. Nah, nanti Panglima TNI kalau mau ketemu dengan Wapres kagak, dia Panglima TNI bintang 4 gini dengan mayor gitu. Itu secara ini berseloroh tapi juga jangan-jangan memang itu yang terjadi ya dalam percakapan-percakapan pribadi di percakapan-percakapan ruang terbatas gitu loh. Jadi menurut saya agenda besar Partai Demokrat ini sekarang satu, bagaimana suara Demokrat itu kalau bisa naik minimal tetap sama dengan 2019. Yang kedua, AHY harus masuk dalam pemerintahan. Nah, itu kan perlu proses, perlu komunikasi. Dan itulah menurut saya konteks besar dari pertemuan AHY dengan seorang Pak Jokowi. Di luar soal agenda bahwa Demokrat harus lebih mengencangkan mesin politiknya untuk mendukung pasangan Prabowo Gibran. Itu nggak ada urusan dengan panik nggak panik. Itu sudah istilahnya SOP aja itu. SOP aja itu. Ya intinya begini. Ya semua mur ini kan dikencangkan gitu. Karena sudah mendekati karena game, kan mendekati akhir dari pertandingan ya. Gitu. Atau begini juga udah mendekati kan gasnya makin ditekan itu aja. Dalam semua perlombaan begitu saat di akhir udah dekat finish pasti makin digas. Menarik tuh yang Anda katakan tuh bahwa dan saya kira ini yang jarang dikaitkan ya, bahwa ternyata Megawati juga turun. Tadi Surya itu Paloh. Coba lihat Surya Paloh. Kapan Surya Paloh itu nongol semenjak pencalonan? Enggak ada, baru sekarang ini. Ya karena memang ini sudah masuk kepada fase kampanye terbuka. Di mana para ketua-ketua partai itu ya panggungnya tuh di situ, skemanya tuh di situ. Panggung-panggung besar gitu. Jadi selama ini kan sudah ada panggung-panggung, tapi panggung-panggung besar paling besar itu adalah eranya sekarang karena ini sudah masuk kampanye resmi. Di mana pertemuan-pertemuan akbar itu ya dijadwalkan sekarang. Yang dijadwalkan sekarang kan KPU. Gitu. Iya. Oke, saya kira ini sebuah diskusi yang makin memperkaya. Ini kan seri diskusi kita ya. Oke, terima kasih Mr. Q atas obrolannya. Pemirsa, sampai di sini dulu, kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Dan jangan lupa minum seruput kopinya lagi. Saya 2 seruput.